Oke Bu Nuri, terima kasih loh tempatnya di Bali Resort Extension yang keren ya. Iya. Kita mau lihat tempat Ibu nih dari depan nih kita keliling ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Ini Bali Resort Serpong Extension di Yang pengembangan ya Bu ya? Pengembangan ya. Ini Bali Resort Serpong pertamanya sudah terjual, sudah sold out, udah 3 tahun yang lalu lah ya. Nah, ini tanahnya kita memang beli satu paket, tapi kita baru kembangkan di tahun ini. Tahun kemarin lah kita baru kembangkan lagi. Ini extensionnya 7,5 hektar, bisa dilihat. Bagus ya ininya ya? Ya, gerbangnya ya, iya, gate-nya. Ini kita ada semacam gangnya di sini. Kita ada buat kayu-kayuan ya, tematik. Saya dengar ini dalam 1 tahun terjual 200 lebih ya? Iya, betul. Wah, luar biasa ya? Luar biasa ya? Luar biasa ya Pak? Iya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini show unitnya nih keren banget nih. Ini tipe berapa aja Bu ya? Ini tipe 67 variasi sama tipe 8066. Ya, ini lebar 5 dan lebar 6 ya? Iya, lebar 5 dan lebar 6 betul. Ngobrol-ngobrolnya lebih jelas tentang proyek kita nih dengan Pak Suwandi. Saya nganterin Pak Ismet sampai sini. Iya. Oke Bu, gitu. terima kasih ya. Saya ketemu Pak Suwandi ya. Pak Suwandi, Mas Group ini sudah berapa lama ya Pak? Oke. Sebenarnya kita core-nya itu dari tahun 2007 ya Pak Ismet. Cuman di tahun 2013 kita coba regroup ya. Jadi kita coba ajak teman-teman. Karena semakin banyak orang di manajemen kan mungkin bisnisnya bisa berkembang lebih cepat ya. Jadi mungkin dari tahun 2007 sampai 2013 proyeknya paling baru berjalan 5, tapi semenjak 2013 ke sini ada sekitar 20-an proyek yang sudah kita kembangkan termasuk 2 hotel gitu Pak. 2 hotel. Iya. Wah, luar biasa ya. Enggak juga Pak. Saya mau tanya nih Pak, itu saya dengar Bapak seperti ini ya, ini dalam 1 tahun laku kurang lebih 200 lebih. Yeah. Dan setiap kali Bapak mengembangkan satu proyek, itu tembakan itu kenceng ya. Kecuali udah naik harga, sedikit kendor, ntar kenceng lagi. Tapi bagaimana Pak caranya bisa seperti itu Pak? Memang target market utama kita end user ya Pak Ismet ya. Lebih banyak kita nyasar ke end user dengan harga rumah yang terjangkau. Jadi rumahnya kita desain sepraktis mungkin, sepraktikal mungkin yang jadi kalau orang pindah ke rumah ini ya bisa langsung ditinggalin gitu ya. Jadi kita sudah riset sekian banyak. Jadi memang end user ini butuh rumah yang praktis gitu ya, praktikal gitu ya, compact ya. Yang terakhir nih Pak, yang sebelum kita ke rumah sebelah ya Pak, yang tadi Bapak katakan sasarannya milenial, tapi cara jualnya bagaimana nih Pak supaya bisa cepet nih Pak? Kalau millennials itu identik dengan digital Pak ya, Okay. sosmed, kemudian mereka suka yang unik-unik gitu ya, makanya strategi kami yang utama adalah konsepnya yang unik, ada yang Jepang, ada yang Bali Resort gitu ya. Kemudian kita coba gencar secara digital gitu, jadi semakin banyak orang yang kenal gitu ya. Betul. Balik lagi sebenarnya ke pertanyaan tadi kenapa compact house gitu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri juga orang yang praktis gitu ya. Kita lihat konsumen kita itu orang-orang yang memang end user, millennials. Jadi sebagai contoh nih Pak ya, kenapa terasa gede ya rumah kami walaupun secara ukuran nggak terlalu besar ya. Sekarang ini seberapa banyak sih orang yang bertamu ke rumah orang lain gitu Pak? Jadi mungkin kalau dulu rumah itu harus ruang tamunya gede, mewah gitu ya. Sekarang kan sebenarnya nggak terlalu banyak orang bertamu gitu ya. Kalau mau ketemu ya udah ngafe gitu ya atau nge-zoom gitu ya. Makanya oleh sebab itu banyak ruangan-ruangan yang kami rasa kayaknya kurang praktikal gitu ya, kami kecilin gitu ya. Ruang kamar tidurnya memang lebih banyak kita spend ya, harusnya kita gedein. Saya pengen lihat tuh kamarnya yang lebar 6 tapi kamarnya gede banget gitu. Kayak seperti lebar 8, lebar 10 ya Pak. Siap. Yuk Pak, kita lihat tulisannya Pak. Ayo. Oke, ayo. Ayo Pak Ismet. Oh ya, ini yang lebar 6 ya Pak ya? Betul. Ini kamar utama ini ukurannya berapa ya? Kelihatannya besar ya Pak ini? Iya, karena kita memang sebagai keluarga muda mungkin banyak spend waktu di kamar. Di kamar ya? Nonton TV mungkin itu juga udah jarang di ruang tamu, jadi makanya kamar ini yang kami gedein gitu ya, karena kita bakal spend waktu lebih banyak di sini. Pak, menurut pandangan Bapak dari Mas Group melihat tahun 2023 bagaimana nih Pak? Secara pribadi kami rasa Indonesia sekarang kondisinya lumayan stabil ya, lumayan konsisten, dan untuk properti karena memang target market kami adalah end user, saya kira
orang memang tetap butuh rumah gitu ya. Jadi kami melihatnya cukup optimis dan segala masalah selalu ada peluangnya ya. Betul. Jadi kami rasa untuk end user marketnya masih selalu bagus. Bahkan saya dengar tahun 2021 kalau nggak salah ya, omset Bapak melesat berapa persen kayaknya? Iya, betul. Jadi dari 19 ke 2020 itu naiknya 200% Pak Ismet. Jadi di mana orang pada takut keluar, Bapak malah omsetnya naik. Betul. Kenapa bisa naik, Pak? Karena mungkin karena sewaktu itu satu mungkin konsumsi konsumen konsumsi hiburannya juga berkurang ya karena tidak bisa keluar negeri, nggak bisa ke mall gitu ya. Jadi investasi yang dipilih mungkin ke rumah gitu ya. Tadinya rumah itu menjadi pilihan kesekian dari pengeluaran, akhirnya karena nggak bisa hiburan ini segala nggak bisa, akhirnya kepentingan rumah itu jadi naik gitu. Jadi akhirnya mereka membeli rumah gitu. Saya kira salah satunya seperti itu. Dan karena WFH mau nggak mau orang nyari rumah buat bisa ditinggal karena kontrakan atau kosan kan udah nggak bisa gitu ya. Jadi mau nggak mau mereka membeli rumah. Jadi saya kira itu salah satu alasan dan memang target kami selalu ke end user, Pak. Oke Pak, yang terakhir Pak, kira-kira bisa sampaikan pesan ke teman-teman developer, teman-teman pemain properti yang lain, dan juga teman-teman yang mau beli rumah nih Pak, supaya mereka tetap optimis ya, kan, bahwa Mas Group itu komit membangun tepat waktu dan dengan kualitas yang baik. Mungkin Bapak mau sampaikan kesan terakhir nih Pak. Oke, kami sebenarnya Mas Group itu manajemennya agak sedikit ramping ya. Jadi yang kami jaga itu core bisnis kami, membangun rumah untuk end user dan disiplin Pak. Jadi kami dalam pengembangan usaha itu kami cukup disiplin, ada pos-pos budget yang memang harus kami ikuti gitu ya. Misalnya menabung untuk membeli lahan baru gitu ya. Mungkin banyak developer yang ya udahlah ntar ada duit baru kita beli deh. Kalau kami mungkin kami cukup disiplin untuk menahan di situ, harus kami sisihkan supaya kita bisa punya proyek baru. Kalau enggak ini kan tidak bisa terestimasi ya kapan kita punya uang atau enggak, tapi kami memperlakukan bisnis ini seperti rumah tangga aja. Jadi keep it as simple as possible. Mungkin itu Pak Ismet. Ya, untuk calon pembeli produk Mas Group nih, apa yang Bapak ingin sampaikan? Kami rasa kami di Mas Group memang membangun rumah untuk end user. Kami sudah mendesain dan mengoptimalkan untuk keperluan orang hunian gitu ya, untuk ditinggal. Walaupun memang harga rumah yang kami bangun selalu naik ya. Setiap 6 bulan sekali kami selalu menaikkan harga. Jadi kami selalu menjaga kualitas kami yang terbaik. Kami nggak ngirit-ngirit gitu ya Pak Ismet ya, ngirit-ngirit supaya omsetnya gede, nggak, kita jaga, kita cukup disiplin gitu Pak Ismet. Oke, terima kasih nih waktunya. Sama-sama Pak Ismet. Tempatnya. Terima kasih sudah berkunjung. Wah, luar biasa, dan ilmunya nih Pak, luar biasa Pak. Terima kasih Pak.